Itu Bang, yang saya mau pertanyakan, tolong diklarifikasi Bang ya. Gak Itu usah aja Bang, saya naik klarifikasi. hanya I've itu yang given saya you mau the pertanyakan. answer and it is right that Jesus, kalau kamu bilang dia itu sekolah, itu nama bahasa Yahudinya midras. Gak usah kamu tambah-tambahkan SD, SMP, SMA. Itu karena pengetahuan kamu yang terbatas. Sekolah dalam lingkup kamu tuh cuma SD, SMP, SMA. Pendidikan itu ada yang formal dan non formal, Syahrir. Bedanya Yesus Kristus, juru selamat kami, midras, itu akibat dari hukum Taurat, peraturan Taurat. Jadi kalau Tuhan Yesus itu belajar yang dipahami oleh kamu sebagai SD, SMP, SMA, itu yang dalam bahasanya adalah midras. Kenapa? Karena kalau kamu tanya sama orang-orang Yahudi, tanya sama orang-orang Israel, ya kamu nggak bakalan mau tanya lah, sekalipun kamu bangga dengan orang Yahudi yang meludahin Kristen ya. Iyalah, kamu nanti dibilang standar ganda, orang Israel bukan hanya meludahi tapi juga membombardir. Maaf. Jadi ketika orang Israel atau orang Yahudi itu ya, mereka mulai dalam umur-umur yang diklasifikasikan, mereka tuh belajar bagaimana cara membaca Taurat ya dan seterusnya, itu ada urutannya. Nah, beda sama junjungan kamu kan, nggak belajar. Tapi speak of which, karena kamu cuma nanya itu dan saya Maaf sudah Bang, memberikan jawaban. jaringannya kurang bagus Bang. Jaringannya kurang bagus atau emang kamunya yang kurang bagus? Ya turun aja. Gak bilang jaringan kurang bagus, masih aja menerapkan hukum Islam di sini untuk bertakiyah. Ini bukan tempat kalian untuk biasa untuk menerapkan hukum Islam. Jangan suka bohong, berdusta, kenapa sih? Saya itu bisa lihat, kita semua, nggak cuma saya, bisa lihat siapapun di sini yang naik, itu sinyalnya jelek atau tidak, itu dari garis, dari bar. Kalau kamu sinyalnya bermasalah, barnya itu merah. Dari tadi saya perhatikan bar sinyal kamu fine-fine aja, nggak ada baris bar merah. Gitu ya. Nggak usah alasan. Serius jaringan. Oke, kalau misalkan kamu mau naik lagi, silahkan open cam. Nah, silahkan open cam. Oke, udah bagus Bang. Ya, silahkan open cam. Bagaimana itu Bang? Dibuka Menurut jaringannya. Abang, Dibuka jaringannya. pendapat. Dibuka kameranya. Dibuka kameranya. Ya, tunggu Bang. Tunggu. Hmm. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa kamu memberi salam kepada Muhammad? Kamu kan di sini melihat tidak ada satupun sosok yang namanya Muhammad. Kalau kamu mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlil kubur, kamu ucapkan itu kepada Muhammad. Saya bukan Muhammad, Frater Abana bukan Muhammad. Sayang sekali ya, salah sasaran. Ya, malah ketawa-tawa dia nabinya kita injak-injak, kasihan kamu. Ya, silakan kamu buka lagi kameranya. Tidak usah di mute Bang. Saat ini Percuma kuasa lah. saya lebih berkuasa daripada nabi kamu dan ilah buatan nabi kamu. Mau saya mute, mau kamu saya tendang pun saya bisa. Kamu nurut atau enggak? Kalau enggak mau di mute, makanya jangan buang-buang waktu. Silakan, kamu bertanya apa? Saya mau bertanya Bang, saya mau bertanya. Jadi begini Bang, yang saya mau tanyakan di sini tidak terlalu panjang sih, hanya masalah itu saja Bang. Nah, jadi menurut Esra Soril, gurunya para pendeta di Indonesia yang kaliber. Udah, nggak usah bernarasi nggak jelas. Kamu tuh nggak usah Esra Soro gurunya. Esra Soro itu pendidikannya apa? Yang kamu sebut dengan guru itu magister, itu mereka punya dosen-dosen lagi. Jangan sok tahu. Udahlah, kamu wasting time. Saya malas ngomong sama orang tingkat rendahan kayak kamu. Mending saya ngomong sama Islam yang benar. Pusing saya. Saya nggak punya waktu ya untuk ngomong sama orang Islam yang seperti itu nih. Jadi Islam jangan standar ganda. Orang-orang kayak gitu saya tindang. Jangan kalian bilang Joseph takut, Joseph takut. Ada standar ganda kalian. Ada 2 poin. Yang pertama, saya kalau pertahanin orang seperti itu, nanti kalian keluar-keluar lagi di bawah. Joseph beraninya cuma sama yang awam. Joseph beraninya cuma sama yang awam, itu. Yang kedua, kalian punya standar ganda atau kesalahan berpikir yang kedua. Poin yang kedua adalah kalian selama ini begging, ya, minta-minta ke kami yang bukan Islam, bukan bagian dari kalian, untuk jangan Islamofobik. Tapi kalian yang encourage kami juga untuk punya Islamofobik kepada kalian. Bingung nggak kira-kira? Ya, kalian nggak mau Islamofobik, tapi sama Joseph selalu bilang Joseph takut, Joseph takut. Jadi kalian mau nggak atau nggak, suka atau nggak kalau kami takut sama kalian? Bingung nggak kalian? Bingung nggak teman-teman Kristen?
Saya belum nanya udah diturunin. Ya saya sudah bilang, saya lebih berkuasa daripada nabi kamu dan Allah kamu. Dah nggak usah cengeng di bawah. Mau kamu saya mute. Kalau kamu mau naik lagi, kamu harus berkualitas. Jangan buang-buang waktu saya. Oke? Islam, jangan kamu pikir kamu tuh orang penting. Kamu tidak penting. Itu sebab kalian itu nggak dianggap sama dunia. Ya. Bahkan nggak dianggap sendiri sama ilah kamu. Ya kalau dianggap harusnya Palestina udah dari dulu merdeka. Ya kan? Kasihan. Kemana ilah kamu? Saya nggak menista, saya berbicara terus terang fakta. Coba kamu pikir kalau kamu memang dianggap, kalau memang kamu itu dianggap, diperhatikan, kamu tuh dikasihi, kamu itu memang istilahnya benar, harusnya ilah kamu tuh berbuat sesuatu. Enggak. Ini sampai sekarang masih free-free. Dari dulu nggak free-free, saya pikir kemana ilah kamu? Hah? Ya saya kan nggak menista, itu kan fakta. Kecuali kalau bisa bantah, baru saya dibilang penistaan. Ada bantahannya, oh ternyata ilah saya itu beneran ada gitu kan. Beneran memperhatikan, beneran pay attention dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya sudah terima fakta itu ya. Berarti lebih berkuasa rudal daripada ilah kalian. Jangankan ilah kamu, tempat berasal di mana junjungan kamu dan ilah kamu menguasai wilayah itu, negara itu aja nggak mau bantu. Makanya kamu lihat, saya bukannya menjunjung tinggi Israel ya, jangan salah paham ya. Kami orang Kristen secara tegas, secara universal kami mendukung perdamaian di dalam kasih Kristus. Mau Israel, mau Palestina, mau Nigeria, negara apapun itu. Yang penting adalah ketika mereka mampu untuk menerima Kristus, karena Kristus adalah Raja Damai. Ingat ya, mau Palestina, mau Israel, semua harus satu di dalam Kristus. Karena Rasul Paulus pun telah mengatakan tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Kita semua adalah keturunan Abraham ketika kita sudah menerima baptisan Kristus. Ingat, Kristenan melanjutkan apa yang terjadi pewahyuan dalam semenjak perjanjian lama ketika Adam jatuh ke dalam dosa, sudah dinubuatkan kedatangan Mesias yang akan diikuti oleh banyak orang, yaitu Kristus. Jadi diingat itu dulu, disclaimer ya. Jadi makanya saya lanjutkan, ketika kalian berbicara tentang kekuasaan, kita harus pahami dulu sama seperti Israel. Israel dikelilingi wilayahnya oleh Jazirah Arab, tapi tidak ada satupun negara di sekeliling Israel yang harusnya seiman dengan kalian itu seberani Iran. Kalian jangan berbangga dengan Iran, karena setahu saya Iran itu dipimpin oleh diktator Syiah, Ayatullah Khamenei. Ya, jadi kalau kalian pikir, wah Iran hebat, semoga Allah melindungi Iran. Yang kamu doakan itu Syiah loh. Karena tahu-tahu sendiri, Syiah itu musuh terbesar kalian. Kalian itu repot-repot kesana kemari bilang Syiah bukan Islam, Syiah bukan Islam. Tapi kalian secara nggak langsung mengakui Iran itu kawan kalian pada saat Iran punya nyali untuk membarbadir Israel. Nah itu kalian itu standarnya nggak jelas. Nah itulah sebabnya ya. Karena begini ya, saya tambah sedikit saja. Seperti biasa, untuk mereka ya yang saat mendukung petingginya Iran ya, saya bertanya dalam hati, selama ini kan mereka, maaf sih saya bilang, berusaha mati-matian agar Syiah nggak ada, tapi kok mereka malah mendukung ya? Ya itu dia. Betul. Jadi selama ini yang mereka punya piring, yang punya sendok, yang punya garpu tuh kemana? Apakah dia langsung dihibahkan ke orang lain atau gimana? Itu. Nah itu dia, operator. Kita nggak tahu lah. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan tap-tap layar sampai dengan 600 penonton, tadi sempat 1000 ya. Kita lanjut. Logika dasar, shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Islam. Pantas logikanya masih mendasar. Ya silakan dibuka kameranya. Nggak bisa dibuka. Bisa. Yang nggak bisa itu membangkitkan Muhammad, itu yang paling mustahil. Silakan dibuka kameranya, nggak usah alasan. Saya sudah pernah jadi Islam, jadi saya tahu. Silakan dibuka kameranya. Wong saya bisa kok invite kamu untuk buka kamera. Jangan berbohong di sini. Saya lebih tahu daripada ilah kamu. Ya, maha benar dan maha tahu Joseph. Karena Joseph bisa tahu kamu lagi berbohong atau enggak. Betul enggak? Oh iya, saya tahu kamu lagi bohong. Kamu bilang nggak bisa buka kamera. Saya bisa invite kamu buka kamera kok.
Silakan dibuka kameranya. Yang di atas itu nggak buka, kok saya dipaksa buka? Ya suka-suka saya jadi host, kan saya sudah bilang. Host punya aturan. Ilah kamu punya aturan, kamu pernah protes nggak? Ketika di dalam Al-Quran, ilah kamu menuduh setan atau iblis tidak mau tunduk, kamu baca nggak dalam Al-Quran, ketika Allah menyuruh malaikat untuk sujud, Allah itu tidak menyuruh iblis untuk sujud. Makanya ketika iblis tidak mau sujud, itu bukan karena iblis tidak mau nurut, karena iblis nggak disuruh. Allah kamu aja yang kurang teliti. Nggak protes kamu. Ribet. Buka kameranya. Saya sudah bilang, saya sudah pernah di Islam. Jangan kamu lawan Joseph dalam omongan. Buka kamera. Dibuka kameranya. Nggak mau buka, udah turun. Saya kembalikan kamu ke tempat asal kamu. Saya ngomong kayak gini, saya pakai dalil ya. Ketika saya tadi ngomong di Al-Quran kamu, itu ada ayatnya. Jangan sampai saya buka nanti, kalian nggak bisa jawab, itu jadi ngegantung topik kita. Sering banget di room Joseph kayak gitu, betul nggak teman-teman? Joseph kasih dalil mereka ketika mereka nantangin, mana ayatnya, mana ayatnya. Ketika Joseph tunjukkan ayatnya, jadi gantung karena mereka nggak mampu, nggak becus, mereka kabur, ya kemana-mana, kayak gitu kan. Makanya saya tuh paling males kalau misalkan saya sudah nantangin, tapi nggak ada satupun yang beri naik, nah itu. Jadi ketika kalian bilang bahwa saya itu punya aturan ribet dan segala macam, jangan protes. Karena ini cara orang, setiap orang stylenya berbeda-beda. Teman-teman mau yang santai, silahkan cari room yang santai. Teman-teman mau yang relax, yang mau ini silahkan. Joseph seperti ini, tetap adanya seperti ini. Teman-teman nggak boleh protes apa adanya saya kecuali, perhatikan. Jikalau saya keliru dalam menyampaikan ajaran gereja, baru teman-teman boleh kasih saran, kasih masukan, kritik pun nggak menjadi masalah. Tapi kalau bagaimana cara saya menyampaikan, teman-teman mohon maaf. Tipikal saya seperti ini. Selama saya tidak mengucapkan kata-kata kasar, apalagi istilahnya yang ya pokoknya yang kata-kata kasar lah yang tidak pantas gitu dalam dialog. Nah teman-teman baru protes ke Joseph. Saya selama ini menahan dan saya sudah agak mendingan, bahkan lebih baik loh, better. Kalau dulu saya masih pakai kata TOL, boleh tanya tuh sama moderator, teman-teman moderator. On segala macam, saya masih pakai kata itu. Sekarang saya hanya lebih tegas, dan kalau teman-teman ada yang kritik cara berbicara saya terlalu tinggi dan segala macam, itu juga kalian nggak bisa atur. Ya, orang berbicara dengan nada seperti ini itu susah, karena saya pun berbicara menyampaikan pendapat saya seperti ini, teman-teman. Itu yang namanya dengan ekspresif. Ya, ketika orang menyampaikan pembicaraan mau semangat mau apa, teman-teman justru harusnya berterima kasih. Artinya penyampaian saya jelas, bukan saya sombong ya. Itu. Jadi jangan Joseph terlalu ini. Enggak. Kalau saya marah, beda loh. Marah itu kan bisa teman-teman tahu sendiri kalau marah seperti apa ya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Terima kasih yang selalu mengingatkan. Saya tetap berterima kasih sama yang selalu mengingatkan untuk jangan sampai over. Saya tetap berterima kasih. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Enggak sopan. Ya, dulu saya selama jadi Islam saya enggak sopan. Kita lanjut ya. Rian, mana Rian? Oh, ini naik turun soalnya. Shalom Robert, selamat malam. Waalaikumsalam. Kenapa kamu tidak menggunakan salam dengan benar? Assalamualaikum. Kenapa assalamualaikum? Saya mau bertanya sama yang orang tipin di bawah, yang Islam nggak usah naik, orang yang nggak sopan kalau ngomong. Ya, lebih nggak sopan kamu. Ngapain kamu nyuruh mereka nggak naik? Memangnya kamu siapanya mereka? Emaknya mereka? Kamu lebih nggak sopan loh setelah dipikir-pikir. Ngapain ngatur urusan hidup orang? Mereka mau naik, mereka mau nonton, mereka mau jungkir balik. Ngapain kamu ngatur, Robert? Siapa kamu? Naik, yang Islam nggak usah naik. Ya, takut ya. Ya, tuh Robert sudah takut teman-teman, jangan naik katanya. Nabi kamu aja nggak pernah ada hadisnya, jangan naik ke room Joseph gitu. Nggak pernah. Ngapain kamu berhadis di sini? Shalom Rian, selamat malam. Ya, shalom Bang Yosep. Ya, shalom. Saya Kristen, cuman tadi kan ada pertanyaan yang tadi loh, yang sekolah Yesus itu loh. Itu karena kemarin kan, ya saya kan penjelajah Komal ya. Jadi kelihatannya mungkin rekan-rekan itu dapat bahasan baru dari grup sebelah gitu. Karena kemarin ketika saya sebentar di grupnya itu ada satu mungkin guru dalam agama sebelah gitu kan, yang nyebutnya depannya U lah kan itu kan. Dia itu bahas itu bahwa Yesus itu sekolah gitu kan. Terus dikomparasinya dengan yang Paulus ngajar ngisi kuliah.
Siapa ngisi kuliah? Nggak sekalian mereka bandingkan dengan Musa yang membawa 2 loh batu dari Gunung Sinai. Musa itu bawa materinya langsung loh, bawa praktikum. Terus karena tadi Bang Yosep kan, ya saya juga tahu Bang Yosep kan dulunya kan Muslim ya gitu. Yang saya punya pertanyaan itu adalah, apakah kalau di kitabnya mereka ini nggak runtut gitu Bang Yosep? Kenapa? Karena kok ini kan sudah jauh ya gitu kan, maksudnya sudah nggak kronologinya itu nggak ketemu gitu loh. Tapi kok masih dibahas gitu? Bahasnya tuh adalah ya Paulus aja dosen, masa Tuhanmu cuman sampai SMA gitu. Padahal tadi makanya Pak Syahir tadi, kalau Pak Syahir mau ya cek YouTube aja deh yang pendeta Esra Sorunya jelasin gitu ya. Maka tadi Bang Yosep sebenarnya sudah sekilas bahas ya, Midras itu karena itu tahapan supaya memang nanti bisa ngajar gitu loh. Kan itu runtut kan gitu loh. Walaupun memang tidak tertulis di Alkitab kan gitu. Ya. Oke, Itu Rian. sih. Ya, Rian, kamu ada buku di situ? Buku tulis atau buku catatan? Enggak sih, paling cuma notes sih kalau Oke, bisa. oke. Nanti saya share sedikit satu hal ya. Mm-mm. Ini bagian saya ya, Jo ya. Ya silakan. Saya aja. Oke. Nah, yang dikatakan oleh Yosef tadi ya, mengenai apakah Yesus itu berpendidikan, mengikuti SD, SMP, SMA, ya jangan berpikir begitu, karena pikiran begitu itu standar pendidikannya orang Indonesia. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau SMU, sekolah menengah umum, atau sekolah menengah kejuruan, beda. Ya, kalau untuk orang-orang Yahudi, ya orang-orang di zaman hidup Yesus, yang disebutkan oleh Yosef tadi kan midras ya, Yosef ya. Betul. Ya, midras. Nah, gini. Jadi untuk midras itu ada beberapa tahapan ya. Nah, kalau untuk tahapannya itu yang paling dikenal itu ada halakah dan agadah. Ada Ya, dua ya. Betul. Itu Betul. dalam 2 hal itu. Nah, dalam halakah dia nanti dilihat dulu. Misalkan ada Mekhilta siapa dulu? Misalkan Rabbi Shimon ben Yokai atau Rabbi Yismail atau menggunakan Sifro atau Sifrei Zuta, Damidbar atau Devarim ya. Itu kalau halakahnya ya. Ya. Nah, tapi kalau untuk agadah yang naratif ya, itu ada Rabah, Bereshit Rabati, Agadat, Bereshit, lalu Beur Haradal Ompir Kerebe Eliezer, En Yakov, lalu legenda para Yahudi, lalu ada Lekaktov, Shekeltov, Mishlei, Shmuel, Tanghuma Buber, Tehillim, Yalem Denu, lalu Odzar Midrashim, lalu ada Pekshkita Deraf Kahana, ada Rabati, ada Seder ya, Seder ada Olam Rabah dan Olam Zuta, lalu Sefer Ayasar itu paling terkenal ya, Sefer Ayasar, lalu ada Tanayid Be Eliyahu Rabah, lalu Yakut Shimon Onah ya, lalu Yakut Shimoni ya dari Nah dan juga dari Torahnya, lalu Tanah Debe Eliyahu Zuta dan Sifre Al-Gadah. Tuh. Jadi ada banyak spesifikasinya ya, Rian ya. Jadi tidak sebegitu mudahnya ya untuk orang dalam arti seperti kita ya, yang notabene kita kan orang-orang Yahudi yang kemudian ya, orang-orang Yahudi yang kemudian, bukan seperti mereka lagi ya. Tetap kita menggunakan tanah ya sebagai sumbernya, tetap karena sanatnya terhubung ya, konektivitas itu tidak akan bisa lepas. Dan dari sini jugalah kita sebagai orang-orang yang memiliki kitab-kitab orang Yahudi sebagai bagian dari penggenapan janji Allah itu sendiri ya, Allah Yahweh itu Allah Adonai Elohim Adonai Echad itu turun nuzul dari kalamnya, dari firmannya, dari kalimahnya yang dikenal kepada kita, yaitu pribadi Yeshua HaMashiach atau Yesus bin Nazareth itu. Itu ya. Jadi paham ya Rian ya? Iya paham, karena kemarin itu ketika itu kan SD, SMP, SMA itu bahannya dari yang sebelah itu frater. Gini. Dari kalau nggak salah dari yang si Ucup itu kemarin, makanya ketika di sana, loh kok kayak gini aja jadi pertanyaan sih. Dan juga ada yang dari Kristen naik, nggak ngerti ini kan. Ini kan dasar ya gitu loh. Gini kan, bro, sorry. Jangan dipanjangin karena saya terlalu malas untuk dengerin materi dari sana. Itu nggak bawa kamu pintar, jadi lama-lama terinfluence. Coba gini, saya mau orang Kristen ketika mendengarkan itu kalian cross check sendiri, betul nggak Yesus itu lebih rendah derajat
pendidikannya daripada Paulus kalau mereka menganggap pendidikan. Coba teman-teman, berani nggak yang Islam saya tantang sama kalian di sini, kalian bahas itu, karena tadi kan nggak serius orang itu. Saya mau serius sekarang. Kalau teman-teman baca dalam Markus 1 ayat 21 sampai dengan 22, di situ baca di situ. Silakan dibuka bro, baca Markus 1 ayat 21 sampai dengan 22. Nanti kita ke Markus 9 ayat 2. Markus 6 ayat 2. Markus 1 ayat 21 sampai 22 dulu. Kita baca di situ. Bagaimana posisi Yesus mengajar, apakah sama dengan Paulus? Kita baca. Mereka mengutip Kisah Para Rasul 19 ayat 9 kalau saya tidak salah. Ketika di situ dituliskan bahwa Rasul Paulus pergi ke Tiranus untuk mengajar orang-orang Kristen. Betul nggak? Nah, jadi gini. Ketika Anda bertanya orang Islam itu nggak berurutan, yes, itu terbukti dengan cara mereka membaca kitab kita. Yesus, sebelum kamu katakan dia hanya sekedar lulusan SMA yang kamu ejek-ejek itu, kamu baca Markus 1 21 sampai dengan 22. Itu permulaan Injil Markus loh, baru bab 1 Markus. Baca di situ. Ya, saya bacakan ya. Iya, silakan Prater. Oke. Markus bab 1 ayat 21 sampai 22. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, kamu dengar di situ, kamu resapi di situ, Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sebelum saya bahas ayat ini, sebelum kita telusuri ayat ini, kamu pahami dulu, ketika mereka bermain dalam permainan kata, pemilihan kata atau diksi, mereka paham nggak dengan sebutan dosen? Mereka mau merendahkan posisi Yesus, tapi mereka meninggikan Paulus. Ini lagi-lagi mereka punya standar logika yang CCT, alias cacat. Kenapa saya bilang cacat? Untuk pada akhirnya dan kesekian kalinya, mereka membuktikan Paulus lebih berkualitas daripada Muhammad. Karena Paulus sekelas dosen, Muhammad adalah orang yang tidak lulus, bahkan tidak bisa membaca. Mati-matian selama ini mereka merendahkan posisi Paulus, merendahkan derajatnya Paulus, menistakan Paulus. Pada akhirnya mereka mengakui Paulus adalah orang yang berpendidikan dan terpelajar. Kata atau diksi dosen. Dosen itu bukan asal kata baru muncul terus kalian pakai gitu aja, enggak. Dosen itu dari bahasa Belanda, desen, artinya orang yang mempunyai otoritas pengajaran, yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga mereka punya hak untuk memberikan pengajaran. Betul. Nah, ketika Rasul Paulus dikatakan dosen, sekarang saya tanya sama teman-teman nih yang sosokan ngerti Islam, lo nonton ya diem-diem ya, malu ya? Ya, nggak berani ngetik kan kalau di sini. Kamu tahu nggak? Kalau kami yang kuliah, karena kamu kan rata-rata nggak kuliah, ya saya tahu orang junjungan kamu aja nggak belajar kok, makanya buta huruf. Kenapa saya berani merendahkan mereka serendah-rendahnya seperti itu di dalam hal akademis? Kamu kalau dengerin orang ngomong seperti itu, kamu harusnya malu loh. Kenapa saya bilang malu? Kita yang kuliah tahu loh, dosen itu bukan berarti pangkatnya lebih tinggi, ada guru besar, betul nggak? Betul. Ketika kita balik lagi. Ketika di dalam Injil Markus tadi bab 1 ayat 21 sampai dengan 22, di situ tertulis Yesus kemudian memberikan pengajaran dan orang-orang takjub mendengar pengajaran mereka. Yesus itu bukan sekelas dosen lagi, berarti udah guru besar. Kau baca dalam Markus 6 ayat 2, di situ tertulis apa? Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub mendengar dia. Artinya apa? Itu Yesus ngadain seminar, jumlahnya dalam orang yang kapasitasnya besar. Dan mereka mengakui kualitas Yesus mengajar itu tidak seperti ahli-ahli Taurat. Berarti bukan sekelas dosen lagi yang Yesus berikan, tetapi sekelas guru besar. Itu Islam. Ngerti? Kau baca juga misalkan. Oh ya, silakan. Ya, dengan kata lain profesor gitu ya. Nah, saya langsung get on point ya. Kan tadi kan mereka kan menyebut ya Paulus, mau nyamakan dengan Paulus. Oke, saya langsung tunjukin saja. Paulus itu adalah salah satu dari para rasul yang memiliki intelektual filsafatnya yang luar biasa dan pemahaman Tauratnya yang luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena Paulus dididik secara langsung oleh siapa? Seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Ya, Gamaliel.
Gamaliel itulah guru dari Paulus. Dia dihormati oleh seorang yang sangat disegani oleh 3 golongan sekaligus ya. Farisi, Saduki, dan Eseni. Ya, Rabban Gamaliel I, ya. Gamaliel the Elder. Bagaimana itu bisa dibuktikan? Saya punya dokumennya yang namanya Sotah. Kita lihat di Sotah 9 ya. Supaya membuktikan. Oke. Sotah 9 ayat 15. Jadi jangan main-main ketika ada orang seperti orang-orang yang tadi yang disebutkan oleh Joseph ya. Mereka tidak pernah membaca sebenarnya. Ya. Oke, sebentar saya tunjukin. Iya, 9. Iya. Di ayat ke-15. Nanti saya tambahkan di Kisah Para Rasul lebih jelasnya lagi. Ya. Oke. Nah ini ya. Nih. Ntar saya putar kamera dulu. Iya, nih ya. Nih. Ya, latar belakang Gamaliel. Nih. Sewaktu Rabban Gamaliel sang penatua wafat, kemuliaan dari Torah ya, Taurat berakhir dan kemurnian serta kekudusan pun lenyap. Ini ada di dalam dokumen Yahudi ya, Sotah namanya, bagian dari Talmud. Dan itu dibuktikan juga dengan apa? Kisah Para Rasul. Nih ya, Kisah Para Rasul lebih jelasnya di bab 5. Tuh, silakan dicari di situ ya. Itu aja. Thank you, Frater. Gitu, Bro Rian. Ya. Terima kasih, Kak Ana. Bisa pertanyaan terakhir nggak, Bang Yosef? Boleh, silakan. Ini juga sempat dibahas ya. Cuman karena Bang Yosef kan dari Islam mungkin lebih tahu. Karena juga Bang Yosef juga mempelajari kan bahwa Paulus itu sebenarnya disebutkan juga dalam Al-Quran, tapi mereka nyebutnya bulus. Apakah itu benar atau tidak ya? Karena ada itu kan, misalnya kalau kita mengira-ira atau cocok loginya kan di sana tuh ada tulisannya bulus gitu. Nah itu apakah iya atau tidak gitu sebagai mantan Islam? Saya bertanya gitu aja sih, Bang Yosef. Oke, betul. Itu ada 3 orang utusan yang diutus dalam surah Yasin, betul. Tapi gini, terima kasih Kak Ana, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tapi gini, ketika teman-teman Islam bermain di literatur mereka, jangan pernah kemudian teman-teman langsung percaya. Ingat ya, saya selalu perhatikan. Gini, bukannya saya sok menggurui, bukannya saya kemudian sok mau ikut campur dengan apa yang kalian percaya atau tidak percaya, enggak. Cuman ingat bahwa keselamatan kita tidak bergantung atas otoritas kebenaran di luar daripada Kristus dan gerejanya. Kita anggap itu sebagai oke, saya tahu itu, oke. Thank you for your information. Tapi untuk pada akhirnya sebagai penguatan atas iman itu jangan sampai. Kenapa? Karena bukti atas dasar kasih Kristus dan gerejanya saja menurut saya sudah cukup. Tidak perlu ditambahkan dengan adanya Islam. Misalkan, oh ternyata di Islam ada loh gitu. Makanya saya selalu bilang gini, jangan kalian terlena ketika ada orang Islam datang ke kalian bilang hanya karena masalah toleransi. Salah satu contohnya misalkan selain karena tafsiran itu ya, misalkan tentang Siti Maryam atau Bunda Maria, atau misalkan tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Itu salah satu bualan mereka. Karena gini, kita percaya dengan prinsip bahwa penjahat tidak akan menunjukkan intensi atau itikat jahatnya ketika melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dia akan berpura-pura menjadi orang baik. Ya, nah itulah seperti cara bekerja iblis. Iblis bekerja untuk menyesatkan, itu tidak langsung terang-terangan. Saya sesatkan kamu. Ketika berada di tengah jalan dicegat gitu, tidak. Iblis akan berusaha untuk masuk ke dalam alam bawah sadar dan berusaha untuk mempengaruhi kamu. Itulah cara mereka. Makanya ketika ada, saya tahu itu sering dibahas juga kan sama teman-teman apologet lain. Ada tafsiran yang diutus 3 orang itu, yang satunya bernama Bulus, Butrus, dan seterusnya. Yang kemudian salah satunya kuburnya ada di Turki itu. Sam'un Butrus itu, mereka katakan kuburnya di Turki. Beberapa waktu lalu saya punya kesempatan, puji Tuhan, 2017 ke Turki. Sam'un itu makamnya Sam'un katanya, utusannya Isa, sesuai dengan tafsir surah Yasin itu dikatakan di Turki. Itu salah satu bualan mereka untuk pada akhirnya mengencourage kalian supaya oh ternyata punya kesamaan, oh ternyata benar Islam itu penyempurnaan. No, they never.
Kenapa? Karena tafsiran yang kamu sebut tadi nama bulus itu baru ada. Tanya sama mereka, ada nggak tafsiran itu pada saat turunnya Al-Quran? Nggak ada. Tafsiran Ibnu Katsir itu ada tahun berapa? Bandingkan dengan turunnya Al-Quran. Jadi sekali lagi, let's say itu adalah informasi yang benar. Kalau katakan itu informasi benar, itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Karena saya tadi sudah bilang, saya percaya dengan otoritas gereja. Di luar itu ya sudah, terserah. Oh ya, izin Bang Yusuf memotong. Hmm. Jadi pertanyaan saya itu bukannya saya percaya dan sebagainya terbawa ya, cuman tendensinya itu adalah gini. Ternyata ketika ada yang mengutarakan itu dari Islam sendiri, banyak yang nggak tahu gitu loh. Nah itu jadi kan kayak loh, Paham. ini gimana sih kan gitu kan? Gitu sih. Tadi tendensi saya ke sana, bukan yang Iya, apa namanya, bukan maksud gitu saya. sih. Nggak apa-apa Bang Yusuf. Cuman kan Ya, nggak apa-apa. saya merasa Bang Yusuf sebagai mantan muslim lebih berhak menjelaskan ini gitu loh kepada kami yang dari lahir mungkin sudah Kristen atau Katolik gitu. Makanya saya bertanya apakah benar gitu, karena saya bertanya karena dirimu lebih berhak Bang gitu. Iya, paham. Iya, Gitu oke. sih. Jangan salah paham, bukan saya artinya menunjuk kamu gitu, bukan. Saya untuk semua orang gitu. Karena gini, kalaupun kita baca secara terus terang dalam surah Yasin ayat 14 ini, emang di situ dikatakan iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin. Di situ dikatakan yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Nah, yang pertama diutus memang 2, kemudian mereka dustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Nah ini nama-nama dari Ibnu Katsir yang diajukan dalam tafsirnya itu beda-beda loh. Kenapa? Karena kalau teman-teman baca misalkan dari saya waktu itu pernah debat sama siapa ya? Bahas tentang tafsiran ini. Oh, bukan polemikus yang terkenal, bukan, pokoknya dari salah satu penonton TikTok tapi dia Islamnya Islam lumayan cerdas lah. Dia kuliah di luar negeri. Dia bilang memang tafsiran ini merujuk nama bulus. Kurang lebih pernyataan statementnya sama seperti kamu. Lalu dia minta tanggapan saya. Saya nantangin gitu. Saya nantangin, betul nggak namanya sudah pasti Butrus, Bulus, dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita melihat tafsiran At-Tabari itu nanti namanya beda. Yang diberi nama 3 utusan tadi itu bukan ada nama Bulus dan Butrusnya. Itu ada nama Sadik, Soduk, dan Shalom. Serius. Coba buka dalam website Bincang Syariah. bincangsyariah.com gitu. Ya. Jo, nih saya tunjukin aja langsung per tahunnya. Rian, nanti kamu bisa DM saya. Ini yang saya tunjukin di kamu adalah, bisa dibaca. Tapi saya nggak tertarik sih di situ. Hanya menegaskan saja. Ya karena kenapa saya di sini, karena ternyata ketika dibahas itu di room sebelah yang itu punyanya muslim itu jadi gempar gitu, karena banyak yang nggak tahu gitu. Kalau saya ya jujur ya nggak tertarik juga dalam, cuman karena di sini Bang Yusuf saya nungguin lama, jarang muncul juga. Nah ketika muncul ini saya simpen pertanyaan itu karena ya menurut saya Bang Yusuf berhak untuk menjelaskan ini sebagai mantan muslim gitu. Karena kalau menjelajah itu ya jujur aja, kalau katanya edis itu kayak apa ya, ya kalau di dalam gereja nggak bakalan bahas agama lain gitu kan. Ya itu iya sama aja gitu, karena saya juga belajar agama saya sendiri aja butuh kayak nggak habis-habis gitu. Iya, oke. Gitu sih, cuman tanya aja karena sebagai orang kok melihat, kan saya termasuk pengamat itu, kayak loh kok jadi bingung sendiri dan sebagainya sendiri karena cuman mengamati aja kan gitu. Ya silahkan kan gitu, karena kalau kita kan lumayan pegangannya kan ya itu tadi Bang Yosef bilang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan sebagainya. Udah pegangannya itu kan gitu. Alkitab ada, ya udah kamu pelajarin itu kan gitu. Itu sih Frater. Jadi terima kasih kalau ya itu mungkin buat teman-teman, karena saya merasa ketika muncul kayak gini Bang Yosef mulai serius gini ya, itu tuh bisa dilihat tuh viewernya tuh stabil di 650 gitu. Nah, mungkin kalau bentuknya kayak gini mungkin akan semakin tinggi gitu. Karena kan berdasarkan fakta langsung lari ke manuskrip gitu-gitu ya. Karena saya mengamati kan memang tipenya sendiri-sendiri. Cuman kan memang kalau Bang Yusuf tadi kayak di awal langsung turunin dan sebagainya gitu ya. Lah mungkin kalau dengan sistem dipantik kayak gini muncul tadi penjelasannya, terus saya juga pantau selama beberapa menit saya di atas, loh kok stabil di situ, dan saya
saya cek di komennya kok juga pada apa ya, kayak antusias untuk kayak gini ya, untuk kayak gini ya. Nah mungkin ini nyambung ke Bang Yosef sebelum saya masuk ya, bahwa ini gaya saya dan sebagainya. Terus kalau ada saran gimana penyampaian roomnya dan sebagainya, mungkin ini akan gaya seperti ini mungkin akan kedepannya akan ya bisa dicoba gitu. Karena sangat apa ya, karena jujur ketika saya pernah di roomnya The Truth gitu ya, saya sempat nyebut katanya Bang Yosef, dia pun respect Bang Yosef itu, disebutkan bahwa wah Bang Yosef itu ilmunya itu karena dia mantan saya nggak tahu dia infonya dari mana, tapi karena juga keras, Islamnya dulu juga keras, sekarang jadi Katolik yang keras gitu kan, dan belajarnya juga keras, sehingga ya itu orangnya jadi seperti itu gitu. Itu sih Bang Yosef. Oke, thank you Rian. But Terima kasih ya. ya, sebelum kamu turun itu Salve, Frater mau Iya. mau tunjukin sesuatu ya, silakan Frater. Itu mau Ya, tunjukin gini. dulu Rian, kasih tunjuk dulu bentar. Ya. Ya. Rian, nih nanti Ya. kamu bisa DM saya ya. Ya. Kamu bisa DM saya, nih, ya, ini, dan saya sudah buat listnya lengkap. Ya. Ini bisa diakses semua ya. Nih, lihat NB-nya, tafsir-tafsir ini adalah yang dapat diakses. Diakses saja. Ya, nih ya, nih. Kita kan si Jo kan bilangnya ini ya, atau Bari ya, nih. Tahun berapa dia? 300 Hijriah. Ya. Udah di sini. Nanti kalau kamu butuh DM saya ya. Iya. Oke. Supaya kamu ini hanya garis besarnya, hanya hasanah di luarnya aja. Nanti untuk lebih detailnya kamu bisa kunjungi situsnya ya. Nih, ini kan ada situsnya nih. Ini kan situs nih. Ya, HTTPS nih. Itu ya, paham ya? Ya, Ryan, ya? paham. Terima kasih, Frater. Ya. Gitu. Dan juga gitu ya Bang Yosef. Terima kasih atas terima kasih. penjelasan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi karena juga Bang Yosef jarang ya mungkin karena keben kan. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga Bro Rian, Tuhan Yesus Tuhan berkati ya Bro. berkati. Thank you pertanyaannya. Thank you. Oke, thank you Frater. Salve Bro Jackson. Salve Bro. Frater, teman-teman semua, Jo izin ya teman-teman bantu follow akun saya ya supaya bisa live lagi. Lanjut Jo. Ya teman-teman bantu follow akunnya Jackson ya yang ini, karena dia gampang kena ban sama kayak saya. Cuman kalau saya kan memang sudah lama ngumuminnya, jadi sudah banyak yang follow dan sudah banyak yang tahu. Nah kalau Jackson mungkin belum banyak yang tahu. Sama teman-teman juga bantu follow juga ya akunnya Frater Abana ini ya teman-teman ya. Tuh, Ya, terima oke. kasih, Ya, teman-teman. saya introduksi singkat ya. Singkat aja. Iya. Jadi untuk rekan-rekan ya yang Kristen ya, yang Katolik lebih-lebih, kalau memang membutuhkan informasi, saya sedia ya. Nanti silakan DM saja ya. Saya orangnya itu orang data analis. Jadi saya ngerti setiap website, setiap akses suatu sumber ya, mau ebook, mau situs, itu saya sudah seperti seorang data analis, jadi tahu ini bisa diakses atau tidak, ini bisa dibuka atau tidak gitu loh. Ya, jadi nanti kalau perlu untuk data-data kayak tadi yang saya tunjukin ke Rian, itu boleh DM saya secara japri aja ya, japri pribadi saja. Gitu. Oke, terima kasih Frater. Kita lanjut ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Ana. Tuhan Yesus berkati Kak Ana baik sekali. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang memberikan berkat oleh gift ya. Terima kasih Kak Anak Petani. Terima kasih Kak Agnes. Apa kabar Kak Krisan? Apa kabar? Tuhan Yesus berkati teman-teman semua ya. Kak Eastern Star juga. Kak Jeko. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati selalu. Kalau saya absen satu-satu nggak selesai ya. Nanti jadi kayak Windah Basudara, saya harus absen satu-satu. Ya, si Jackson ini akunnya baru, jadi mungkin belum bisa open cam. Jadi teman-teman bantu supaya Jackson bisa open cam. Seperti waktu dia debat sama Yusuf VI. Teman-teman bantu banyak lah followersnya Jackson lah. Teman-teman kalau ada punya akun 1, akun 2 juga sama, follow aja ya. Gitu, nggak ada rugi kok follow Jackson ya. Dito open cam ya, belum naik dia. Di saya masih loading. Ya teman-teman yang baru bergabung sembari nunggu Dito bisa settle dan naik, teman-teman bantu tap-tap layar ya. Layarnya di layar sini, yang layar saya, jangan layar yang lain karena memang nanti nggak terbaca, nanti malah terpencet untuk request atau naik ya. Kaget nanti ketika dinaikkan. Oke? Kita lanjut ya. Tuhan Yesus berkati selalu teman-teman. Terima kasih Kak Yani juga, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salve Bang Joseph. Salve bro, Little Lamb. Apa kabar bro?
gini, saya izin dulu ya baca DM nih. Ada salah satu dari follower, dia bilang gini. Intinya ini panjang banget soalnya kalau saya bacakan kayaknya nggak cukup ya. Intinya gini, dia dari keluarga Islam, tapi dia berpikir untuk mengikuti apa yang dia yakini benar, bukan akibat dari orang tua atau keturunan atau dari keluarga. Dia mau bertanya, kalau misalkan apa yang saya imani benar sekarang yaitu gereja Katolik atau Kristen Katolik, saya percaya dengan Yesus Kristus, kalau memang yang saya imani ini sekarang benar, dia bilang, kenapa ada ayat-ayat atau ada beberapa hal yang Islam ajarkan itu benar, sedangkan ayat tersebut beribu tahun lalu. Jadi aku tertanya, dia orang Malaysia kebetulan, apakah Islam itu agama yang benar atau tidak? Jadi aku mau minta pendapat abang sebelum ini. Oke, saya coba undang orang tersebut untuk nonton live saya ya. Bentar ya teman-teman ya. Bentar, dia sudah nonton belum? Soalnya dia bilang katanya buat naik tapi nggak mempunyai keberanian untuk naik. Saya sudah nonton aja, takutnya dia belum nonton. Dia masih di akun utama soalnya. Oke, saya jawab ya teman-teman ya. Jadi gini, di dalam Islam memang ada ayat-ayat yang kalian pikir itu akan sangat wow. Kalau teman-teman suka nonton channel-channel atau diskusi lintas iman, itu ada satu waktu itu channel, saya lupa lagi nge-save. Jadi videonya di satu channel itu membahas tentang Islam versus para ilmuwan, saintis. Nah, salah satu dari isi diskusi itu ada ayat yang membahas tentang bagaimana Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu diciptakan dari air katanya. Ya, itu diciptakan dari air. Nah, itu ada di dalam mana? Di dalam surah Al-Qur'an. Kita buka surah 21 ayat 30. Surah 21 itu Al-Anbiya ayat 30. Al-Anbiya ayat 30. Nah, kita baca. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fattaqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, ini kalau teman-teman baca dalam surah Al-Anbiya ayat 30, dalam kepercayaan iman mereka bahwa di dalam Al-Quran Allah menjelaskan sesuatu diciptakan dari air. Ini dikatakan katanya sesuai dengan ilmuwan yang mana? Ya iya, ilmuwan pun tahu dari mana? Bukan dari Al-Quran, dari teorinya Thales, tahu nggak? Bukan dari Al-Quran. Thales of Miletus itu yang hidup di tahun 624 sebelum Masehi, ya. 624 sebelum Masehi itu sudah mengungkapkan teori bahwa semua atau segala sesuatu dari air, dan ini ribuan tahun sebelum adanya Al-Quran. Jadi ya siapa yang Tuhan? Thales atau Allah? Artinya apa? Ini baru satu ayat ya kita bahas. Artinya apa? Ini bukan suatu informasi yang baru ada pada saat Al-Quran ada, enggak. Kalian itu jangan dibualkan. Ingat, jangan lupa dengan penanggalan. Jangan kayak mereka, jangan kayak Wafi ketika diskusi sama saya. Tahun 700 Hijriah kok disamakan dengan abad ke-8 Masehi? Ya, 1 Hijriah itu sama dengan tahun 610, 600 Masehi. Berarti tahun 700 Hijriah itu sama dengan ditambah saja. 700 tambah 600 berapa? 14 Masehi setaranya. Jadi intinya apa? Jangan lupa tanggal. Al-Quran itu baru ada di abad ke-7, tahun 700 Masehi. Loh, teman-teman jangan kayak di BOD-ohin sama mereka. Kenapa? Di tahun sebelum Masehi saja sudah banyak ilmuwan, sudah banyak filsuf. Thales tadi, ya, Aristoteles, siapa lagi? Socrates. Sudah banyak filsuf, sebenarnya ilmuwan. Rasul Paulus saja pada saat pergi ke Athena, 1 Korintus 8 di situ, ketika diskusi dengan orang-orang Athena dan seterusnya, di situ sudah banyak pemikir. Jadi bukan orang-orang yang tertinggal. Bahkan kalau teman-teman tanya sama teman-teman kita yang mungkin mengerti culture-nya orang-orang Cina, ya, Taiwan, Tiongkok dan seterusnya, ya. Di situ saja tahun sebelum Masehi saja sudah ada kekaisaran, sudah maju mereka.
Ya, apalagi tahun Masehi 700 Masehi sudah maju banget. Ngikutin penanggalan mereka, jadi aneh semuanya terbalik. Nah, makanya saya bilang, kalau memang mereka mengatakan dan memahami bahwa mereka itu dituntun oleh orang yang menuntun mereka ke jalan keluar, yaitu cahaya, ya mereka sendiri itu orang-orang mereka sendiri, sedangkan dunia lain sudah bergerak berputar maju lebih maju daripada mereka. Ya, peradaban Cina lebih maju daripada mereka. Di tahun segitu Cina udah kemana-mana, udah ada obat, udah ada ini segala macam, betul nggak teman-teman? Udah menjelajah kemana-mana, udah ada peta perdagangan keramik dan seterusnya. Di mereka masih ngomongin air laut terpisah. Loh, kamu kalau misalkan berbicara, kan pada saat itu di tanah Arab nggak ada laut. Kata siapa? Jangan kamu pikir Arab itu nggak ada orang-orang pendatang. Ya, jangan seperti itulah, jangan mengklaim sesuatu yang menjadi rahasia umum lah, seolah-olah hanya junjungan kamu yang tahu. Ini Jo, karena begini Jo, mereka lupa dengan istilah dua. Saya bilangnya di Jazirah dan Gibraltar, mereka lupa bagian itu, beneran. Dua istilah ini dah lama, sudah sangat kuno, ya, sudah sangat lama. Dan ketika saya membahasakan ini kepada mereka, mereka bingung. Itu artinya apa sih? Artinya apa sih? Ya ampun, itu istilah di daerah kalian. Beneran. Jazirah itu bahasa kalian. Cari kamus Arab, apa arti jazirah? Lalu Gibraltar tuh dari semi Bukhairiknya Arabik. Jadi sebelum Nabatean, itu jauh lebih kuno lagi. Fundamental ya, penggunaan kata tauhid pun itu kan kata tauhid dalam bahasa Arab itu kan berakar dari kata tewahedo kan dalam bahasa Ethiopia kan, yang kemudian sudah digunakan oleh orang Kristen yang merujuk kepada pribadi Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia loh, ya kan, yang kemudian mereka gelorakan agama Islam ini agama yang bertauhid. Sebelum kau menggunakan kata tauhid, orang Kristen terlebih dahulu menggunakan kata tauhid tapi nggak main klaim. Karena kata tauhid itu juga bisa digunakan oleh siapapun, bukan hanya Islam. Emang kocak agama satu tuh. Oke, thank you Jackson, thank you Frater. Ya seperti itu ya. Saya harap tadi siapa namanya, Jufri nih, udah ada belum sih Jufri? Kalau udah ada bro, komentar apa aja ya, beri tanggapan, mau jempol kek, mau apa kek, hadir kek ya. Jadi sudah terjawab. Jadi salah satunya dia bilang katanya ayatnya, kalau itu kan tadi sebenarnya saya yang lain, karena saya pikir kalau dia sebutkan yang ini nanti teman-teman jadi ketawa dan aneh. Dia sebutkan yang ini loh, bahwa di Islam ada beberapa ayat yang terbukti benar di era sekarang katanya. Disebutkan seperti sayap sebelah kanan lalat mempunyai penawar dan ilmuwan telah membuktikan itu. Ya udah, come on Islam, prove it to us. Kamu kalau misalkan ada lalat kamu tangkap, kamu celupin, berani nggak? Ayo dong. Kebanyakan teman saya, kamu jangan seperti itu. Kamu jangan seperti itu. Teman saya saja melihat ada makanan dihinggapi lalat, dia nggak mau makan di situ. Kamu tuh aneh. Orang kamu makan dimanapun, di tempat manapun, mau restoran yang fine dining sekalipun, mau restoran kaki lima, kira-kira bagi kita orang yang awam, ya, mau nggak kita? Mohon maaf ya, kalau misalkan ada lalatnya, hah? Kok bisa itu dijadikan salah satu kebenaran? Saya bingung loh. Itu bukan berarti itu benar. Ketika dikatakan itu dari ilmuwan, saya minta ilmuwan mana yang kemudian mengeluarkan pernyataan seperti itu. Semuanya sepakat lalat itu sumber penyakit kok. Jangankan sayapnya. Lalat itu, binatang sekecil itu, ketika dia hinggap di tempat sampah atau bangkai, itu kan ada kaki-kaki kecilnya. Jangan kamu pikir bakteri itu segede upil, tidak. Bakteri itu lebih kecil. Ya, sama seperti kesalahan kalian kecil tapi banyak. Ya, jadi ketika lalat itu ada kaki-kakinya, ada muncungnya, itu saja ketika sudah hinggap, itu bakteri sudah ada di situ. Langsung menyebar di situ. Jangan nunggu semenit 2 menit. Paham Islam? Ini gini Jo ya, ini organisme, pelajaran biologi ya. Makanya saya bilang, syukur-syukur kalau belajar waktu sekolah, bukan cuma tamat SD. Beneran. Untungnya kalau kita ya sampai orang yang maaf kata nih mampu bisa sampai SMA pendidikannya, meskipun tidak kuliah, kita ngerti ilmunya.
Makanya kalau guru ngerangkan, guru menjelaskan itu didengar, disimak, dicatat. Supaya apa? Di hari tua nanti itu berguna. Benar loh, benar. Bukan sia-sia guru kita tuh ngajarkan di sekolah, nggak sia-sia sebenarnya. Cuma dari kitanya mau dengar atau enggak. Itu. Hindarilah mengkonsumsi makanan baik minuman yang kemudian dihinggapi oleh lalat. Lalat adalah serangga yang dapat membawa kuman dan virus penyebab berbagai penyakit. Jenis kuman tersebut misalnya Salmonella, E. coli, virus hepatitis, dan lain sebagainya. Lalat menyebabkan penyakit karena kontaminasi langsung pada makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia. Oleh sebab itu, hindarilah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah ditempeli lalat karena beresiko menimbulkan penyakit yang menular. Muhammad. Seperti itu ya. Jadi sebentar, saya coba baca-baca juga. Ini Joe, ada 2 orang yang sudah bersyahadat di bawah itu. Oh, 2 orang syahadat di bawah. Syahadat online, kamu pikir Muhammad bakal hadir di sini ketika kamu syahadat? Nggak bakalan, bro. Terhambat dia. Yang main TikTok ini hanya orang-orang hidup. Kamu mau menghina nabimu sendiri kah? Jangan seperti itu ya. Coba, kita coba dulu. Telaah. Dan ya tambahan dikit ya sementara Joe cari ya. Mereka ini lupa dengan istilah-istilah zaman dulu. Tapi saya tidak tanya untuk pendidikan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu, saya sampai sekarang masih ingat dengan RPUL, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap, atau RPAL, Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap. 2 buku ini saya selalu bawa sampai saya kuliah. Karena apa? Berguna sekali. Beneran. Ya, beneran. Bukan saya mau bersumpah, bukan. Tapi memang benar berguna sekali. Karena apa? Banyak informasi yang tidak pernah kita dengar selama ini diterangkan dengan baik oleh buku-buku yang notabene ya, penerbitnya sampai sekarang masih berusaha supaya buku itu bisa terjual, bisa dibaca gratis. Dulu. Bukan karena masalah kaidah agama orang, bukan. Tapi bagaimana pengetahuan itu yang semakin banyak jenis ragamnya itu disaring sama kita. Itu loh. Betul. Ya silakan lanjut Jo. Jadi gini teman-teman, kalaupun katakan, oh iya ada penelitian, oke. So what? Apakah itu membuktikan Al-Quran benar? Saya sudah bilang tadi, logikanya jangan dibalik. Al-Quran baru ada di tahun 700 Masehi. Memangnya di tahun itu baru ada orang-orang yang tahu, meneliti dan seterusnya? Enggak. Sudah banyak orang-orang yang menemukan, inventing, atau bahkan mereka menjadi penerus apa yang sudah ada. Paham nggak maksud saya? Jadi bukan berarti Al-Quran yang baru ada, Al-Quran itu ada kemudian dia memperkaya informasi karena memberikan informasi yang tadinya nggak ada jadi tahu. Kamu cari di sejarah, abad segitu Cina udah ngapain aja? Kalaupun dikatakan lalat adalah obat, emangnya nggak ada bahan obat lain kah? Kamu beneran mau pakai lalat? Pertanyaan saya, selama Islam 1400 tahun ada di dunia ini, ya sesuai dengan kalender kalian sendiri, tahun 1440 Hijriah, 40-an Hijriah, saya nggak tahu 47 atau 48, saya nggak tahu. Apakah sudah ada ilmuwan Islam yang berani menggunakan sayap lalat sebagai obat? Tidak ada, ya, tidak ada. Bahkan masalah minum kencing onta pun kalian nggak ada yang mau secara sukarela, ya kan? Beli-beli gimana gitu, ya kan? Pernah nggak datang jauh-jauh ke padang gurun sana hanya untuk mencicipi air kencing onta? Pernah? Ayo kita bermain logika kalau memang itu suatu hal yang powerful, yang benar, yang kemudian kalian bangga-banggakan, glorifikasikan. Kenapa kalian nggak bisa buktikan? Sudah berapa banyak orang yang minum air kencing onta? Saya tanya. Dan saya beberapa waktu lalu pulang haji, saya bercandain minum kencing onta nggak? Dia bilang ogah, dia bilang kayak gitu. Ada nggak orang-orang yang bawa oleh-oleh kencing onta seperti yang disunahkan dalam hadis nabimu itu?
yang katanya obat. Nggak ada. Kalau memang harusnya itu sebagai obat, kenapa nggak kamu disembuhkan pakai kencing onta? Come on, let's think logik. Kalau misalkan memang katakan itu sebagai obat, kenapa nggak orang Islam aja nggak usah berobat ke dokter pakai obat-obatan buatan orang kafir dengan istilah-istilah kimianya? Kenapa nggak kamu pakai sayap lalat, pakai kencing onta, pakai apa lagi? Hah? Loh, kita kan sebagai orang Kristen bukan artinya menista atau menghakimi atau merendahkan kalian, tidak. Kita di sini untuk mengencourage kalian, kembalilah kalian kepada nabi kalian atau sunnah istilahnya. Silahkan ikuti sunnah nabi. Kenapa kalian malu mengikuti sunnah nabi? Yang kayak gini kalian sebut penista? Enggak, saya sedang mengingatkan kalian, silahkan. Kalau kalian sakit, kalian cari lalat, kalian celup gitu. Kalau kalian sakit kanker, kalian cari kencing onta, kalian minum gitu loh. Dan ke rumah sakit itu buatannya orang kafir, buatannya orang Kristen, makanya tandanya tanda tambah gitu loh. Kamu harus belajar tuh. Sejarah palang merah pun ada itu sejarahnya ya. Gitu. Kalau berobat langsung cari lalat ya. Aja ya. Makanya saya pernah berkata seperti ini teman-teman ya. Dari semua yang kamu gunakan sampai celana dalammu itu semua produknya orang kafir. Jadi kalau misalkan mau membeli orang kafir, maka harus konsisten. Jangan pakai produknya orang kafir. Kalau bisa pakai daun pisang itu loh untuk bungkus celanamu, gantikan celanamu tuh loh. Harus konsisten. Bahkan kalender menentukan kamu libur bekerja, bahkan naik gaji, dapat gaji dan sebagainya. Itu kalender yang dibuat oleh orang Kristen. Kalender Masehi itu berakar dari kata Mesias, kelahiran dari Yesus Kristus. Nah kalau memang kamu konsisten, pakai itu kalender Islam. Kenapa nggak dipakai? Karena nggak laku. Gue pernah soalnya dulu waktu SMA ngapalin bulan-bulan. Itu teman-teman gue yang Islamnya belajar ngaji aja itu susah banget ngapalinnya bulan-bulannya. Zulhijjah, Muharram dan seterusnya itu sering kubolak-balik urutannya. Lebih gampang Januari katanya. Januari, Februari, Maret, April. Makanya betul kata si Jackson, gak laku emang beneran. Soalnya gini, penanggalan mereka itu mengikuti penanggalan orang Yahudi, kurang lebih sama. Kenapa? Karena mereka itu konsepnya kalau ganti hari itu pada saat terbenamnya matahari. Kalau kita kan konsepnya 24 jam ya. Jadi kalau jam 12 teng udah ganti hari gitu, jam 12 malam gitu. Selebihnya ya sudah jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi dan seterusnya. Gitu. Jadi emang agak ribet kalau misalkan menggunakan penghitungan apa tuh? Lunar ya. Iya ya, bulan ya. Gitu. Dan itulah mereka. Dengan bulan, betul. Makanya mundur. Setiap tahun itu mundur. Jadi Iya, peristiwa-peristiwa penting mereka tuh mundur semuanya. Ya, selalu diundur. Kalau berdasarkan kalender Hijri ke Masehi, mereka akan mundur. Tapi kalau Masehi dia maju, strike. Karena dia berdasarkan revolusi matahari. Nah, gitu. Thank you, Frater. Jadi karena gini sistemnya ya. Sedikit lagi. Iya. Saya pernah penasaran satu aja, entah mungkin di Netflix atau mungkin di Disney Plus atau di mana nanti ada satu konten kreator atau animator yang membuat The Series of Muhammad, The Moon ya, Separation of Moon ya, membelah bulan. Jadi nanti saya gambarin tuh Muhammad tuh seperti seorang samurai bawa pedang gitu, bisa belah bulan begitu. Saya penasaran sih, kalau ada buat animasi kayak gitu, keren loh. Aduh ampun Tuhan, ini nggak ada berani mereka naik di sini. Abis semua dibongkar. Abis semua mereka dibongkar. Yang kalau penontonnya 1.300, 1.400 saja mereka nggak ada yang berani naik, apalagi segi. Nih begini ya teman-teman ya, kita di sini bukan artinya mengejar kebencian ya, enggak. Dari tadi narasi kami hanya sekedar membacakan dalil-dalil dan mempertegas diikuti dengan status quo atau istilahnya keadaan yang sekarang gitu. Kita komparisikan gini, karena kan seyogyanya atau sewajarnya ketika kita meyakini sesuatu, keyakinan yang kita yakini itu adalah keyakinan yang bersifat kekal, tetap, nggak bersifat sementara, termasuk Islam yang dengan klaimnya rahmatan lil alamin, penyempurna dan seterusnya. Ya, apalagi kalau mengklaim penyempurna artinya ya sudah, this is the final one, ngerti nggak? Jadi ya udah, kalaupun dikatakan penyempurna artinya sampai dengan kiamat pun kalian tetap sempurna gitu. Kami terima dengan itu, kami nggak ada masalah. Bahkan dari tadi dari kapanpun saya nggak pernah bermasalah dengan klaim seperti itu, saya nggak pernah merendahkan. Tapi yang kita lakukan di sini adalah menguji.
Itu sebab saya sebenarnya agak bingung ketika saya sedang menguji seperti ini, kalian anggap sebagai penghujatan atau penistaan. Kalau begitu yang dilakukan oleh Zuma, Riva, Nandar, Kores, UPI, dan kawan-kawan lainnya, apa kalau bukan penistaan? Itu lebih rendah loh bahasannya daripada saya. Kamu pernah nggak nemu video Joseph, skandal Joseph? Mohon maaf ya, bukan saya sombong. Mohon maaf, Tuhan kasihanilah saya, Tuhan selalu tegur saya. Pernah nggak kamu dengar atau kamu pernah lihat nggak di FYP TikTok Joseph itu berkata-kata menista Muhammad, menista Allahnya mereka? Pernah nggak? Nggak pernah, never. Saya berbicara terus terang pakai dalil, saya nggak pernah menyampaikan narasi yang tidak ada di dalil pun. Ketika saya katakan seperti itu, saya pakai kata-kata kasar, saya tidak pernah. Hah? Bukan saya sombong, bukan saya sombong, mohon maaf, bukan. Tipikal kita sebagai orang Kristen yang dididik dengan benar, ya, jangan kamu salahkan orang-orang di luar sana. Dengerin, kita berbicara internal kita, jangan si A ini beda ini. Enggak, saya nggak mau ngomongin mereka. Tapi kalau kita berbicara dalam terus terang dalam segi orang Katolik, dalam gereja Katolik, kita semua pasti akan diawasi oleh gereja, ya, mau langsung atau tidak langsung. Dan ingat bahwa ketika saya benar-benar mempertanyakan atau kritis atau bahasannya tegas sama mereka, itu bukan karena saya membenci. Ingat ya, bukan membenci. Ketika Kristus memberikan hukum terutama adalah kasih, itu yang saya aplikasikan ke hidup saya. Yang saya lakukan adalah menguji. Apakah kamu tidak bermain dalam kata-katamu ketika kamu menyatakan bahwa Joseph ngapain murtad gitu. Nah, kamu sekalian bikin saya balik lagi ke Islam, tapi nggak pernah ada yang bisa berhasil kan membuat Joseph untuk kembali ke Islam. Kenapa? Karena justru faktanya sekalipun saya meninggalkan dan menyelesaikan tugas saya sebagai seorang Islam, saya itu tetap setia untuk mengabarkan apa yang ada pada Islam. Makanya saya mengingatkan untuk orang Kristen, jangan sampai kalian jadi kayak Joseph. Kalian tetaplah jadi pengikut Kristus gitu loh. Ya, karena kalau kalian nantinya ngikutin Joseph, pernah di sana, nanti kalian jadi geli sendiri gitu loh. Ih, ngapain ya gitu. Thank you Kak Ana. Iya betul, berani mengklaim, berani menguji juga, berani diuji. Kalau kalian mengklaim kalian paling ganteng, kalian paling pintar, kalian harus siap diuji. Sama seperti orang-orang kalau kuliah, kalau sekolah, kalau kamu mau mencapai atau mau mendapatkan predikat lulus, kamu harus diuji. Kamu layak lulus atau tidak? Seperti itu Islam. Sama seperti kamu. Kalau kamu memang mengklaim dirimu sempurna, sudah layak uji belum kalau kamu beneran sempurna? Lagi pula seperti yang saya selalu utarakan teman-teman. Ketika mereka mengklaim bahwa Allah itu maha sempurna dan maha teliti, contoh dalam surah Hud ayat pertama, misalkan tertulis di situ bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat yang diturunkan secara terperinci dan teliti. Nah, ketika mereka percaya dalam rukun iman mereka, rukun iman yang keempat salah satunya adalah mereka percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, termasuk diantaranya ada 4 kitab, ya, yaitu kitab Zabur, ya, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran yang terakhir. Ketiga kitab yang lain ini dianggap belum sempurna. Dan Al-Quran lah yang paling sempurna. Karena mereka berani mengakui bahwa ketika Al-Quran dikatakan sempurna, maka konsekuensi logisnya yang lain tidak sempurna. Karena sempurna itu berarti the only one. Yang lain tidak sempurna. Kalau mereka menerima bahwa yang sebelum Al-Quran tidak sempurna, maka mereka juga merendahkan Allah mereka. Kenapa? Pada akhirnya Allah mereka bukanlah Tuhan. Kenapa? Karena tidak teliti. Kenapa tidak teliti? Ya karena 3 karyanya yang dia turunkan kepada Nabi maka perlu revisi. Direvisinya ke 4 kali baru sempurna. Nah itu apa? Saya saja mahasiswa, bukannya saya sombong. Saya menyelesaikan skripsi saya kemarin, saya itu hanya sekali revisi. Revisi dalam artian setelah berulang kali sebelum disidangkan ya, kan biasanya setelah disidangkan itu kan diuji oleh dosen penguji kan ada revisi lagi sebelum akhirnya cetak cover dan seterusnya. Saya cuma sekali revisi, itu pun bukan revisi isi, revisi penulisan, ada salah titik dan spasi, sudah. Mereka itu harus 3 kali Allah mereka. Maka berbanggalah teman-temanku yang mahasiswa yang sampai sekarang skripsian masih revisi-revisi ya, masih revisi, nggak apa-apa, kalian ada temannya. Siapa? Tuh Tuhannya mereka. Dan ingat, saya juga kita mau flashback ya. Kita bukannya mau membahas sesuatu yang sudah berlalu. Tapi saya cukup bangga dengan teman saya Jackson ya, berani untuk diskusi dengan USUPI ya. Berani dalam artian bahwa berani untuk mempersiapkan mental dan dirinya untuk bertemu dengan orang yang tidak jelas asal-usul dan juga pembicaraannya. Nah gini, yang paling heran adalah ketika salah satu diskusi isinya, kesimpulannya adalah bahwa USUPI menerima konsep bahwa dalam Islam mereka menyembah 20 sifat Allah. Itu konsep itu baru ada di tahun
600 Hijriah ya Jack. Itu Abul Hasan al-Asy'ari itu tahun berapa tuh saya lupa. Abul Hasan al-Asy'ari itu baru ada ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Artinya 20 sifat Allah itu baru dicetuskan ratusan tahun setelah Rasulullah menerima wahyu Al-Quran. Maka atribut-atribut pada Allah yang 20 sifat itu baru ada dan baru disembah. Yang katanya Yusuf PI mengaku dia menyembah 20 sifat itu. Berarti Yusuf PI menyembah apa yang baru dicetuskan di ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Artinya apa? Bahwa ternyata Muhammad tidak menjalankan job desk-nya sebagai nabi. Kenapa Joseph berani seperti ini, bilang seperti itu tadi barusan, bahwa Muhammad tidak menyelesaikan job desk-nya sebagai nabi dengan benar, karena dia belum menyampaikan semuanya sehingga harus dilanjutkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Bahkan ratusan tahun. Kenapa? Konsep ketuhanan itu konsep yang paling krusial. Kalau kamu mau menyerang iman ke Kristen, Kristen juga sama Tritunggal? Enggak. Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian lama secara samar-samar. Sementara dalam perjanjian baru dinyatakan dengan jelas oleh Kristus itu sendiri. Sehingga para rasul dan penerusnya hanya menyatakan ulang dengan tegas bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Esa, yang dalam hakikat yang satu ada 3 pribadi. Yang berbeda tetapi tetap dalam satu kesatuan. Itulah Allah yang Esa. Maka ketika kita lanjut lagi berbicara mengenai diskusi Jackson dengan Yusuf PI kemarin, secara nggak langsung, saya punya juga semacam pemikiran yang sebenarnya saya juga pernah utarakan, to be honest ya, sama salah satu ustadz yang waktu itu saya pernah kesaksian bahwa ustadz tersebut diutus oleh keluarga saya untuk diskusi dengan saya. Ketika berbicara masalah ketuhanan, saya juga kurang lebih mengajukan konsep yang sama seperti Jackson, bahwa di Islam juga menyembah 20 sifat. Artinya gini, ketika Tuhan dibatasi dengan 20 sifat, maka sifat-sifat yang ada berarti hanya 20. Nggak mungkin lebih, karena kalau lebih harusnya jangan hanya 20. Kan gitu konsekuensi logisnya. Nah, tapi yang permasalahan bukan itu. Artinya apa? Berarti sumber selama ini yang adalah, mohon maaf ya, penyakit-penyakit masalah kejiwaan itu berasal dari ilah mereka. Karena ilah mereka bisa punya 20 sifat yang berbeda-beda. Kamu mengerti nggak artinya sifat itu apa? Kamu mengerti nggak artinya sifat? Kamu tanya sama teman-teman yang mengerti dalam ranah psikologis atau dalam ranah kejiwaan. Coba tanya, yang punya banyak sifat itu digelari apa? Maaf ya teman-teman ya, ini memang agak sensitif buat teman-teman yang mengalami ini, bukan? Tapi ini adalah salah satu konsekuensi kalau kalian menerima apa yang dikatakan Yusuf PI dan kalian sembah itu ya. Jadi kalau misalkan berbicara mengenai konsep ketuhanan, kita percaya bahwa sifat Tuhan tidak terbatas tetapi juga tidak bisa disamakan dengan masalah kejiwaan. Tapi dalam Islam, karena sifat ini sama dengan hakikat atau pribadi Tuhan dan tidak dibedakan katanya, ya itu sebab makanya saya bingung dengan bagaimana Islam. Kecuali ada teman-teman Islam di sini yang berani untuk ke atas kemudian kita diskusi untuk meluruskan. Yang kamu bilang mungkin bisa jadi ini kesalahpahaman saya atau Jackson atau Frater atau teman-teman Kristen, ya. Gitu. Kita lanjut ya. Ini saya nggak menghina, nggak menista loh. Saya pakai dalil ya. Kalaupun ada yang merasa ini tidak benar, silakan naik. Saya selalu seperti itu ya. Saya selalu mengundang untuk naik. Saya tidak seperti polemik-polemik Kristen ya. Polemik-polemik Islam ya. Yang hanya ngomong-ngomong gak jelas tapi nggak berani untuk naikin orang. Nah itu. Apalagi naikin Joseph. Saya pernah di room mereka itu dibombardir, nggak dikasih ngomong. Jadi buat apa saya dinaikin kan? Gitu, kita lanjut ya. Ini Davidson, dari tadi syahadat terus saya perhatikan 28 komentar hanya memberikan syahadat. Kamu nggak mau naik kah untuk mensyahadatkan secara langsung Joseph, Jackson, dan Abana? Lumayan, nanti kamu bisa ngalahin atau bahkan bisa nyaingin Zakir Naik. Zakir Naik bisa memualafkan dalam peserta yang hadir itu katanya ribuan orang, di Malang hanya 3. Nah kamu di sini 600 orang bisa 3 orang mualaf, orang-orang keren lagi, Joseph, Abana, James. Nah kamu bisa nanti nyaingin Zakir Naik loh. Naiklah sini David, saya sudah undang kamu untuk naik, kenapa kamu tolak? Silahkan mensyahadatkan saya. Ya mari, ya kan dari tadi kan kamu kan hanya bersyahadat ya. Saya sudah panggil ya. Nah, kebetulan gini, benar, di sebelah saya sudah ada Nabi Muhammad, benar, di sebelah saya sudah ada. Semangat David, ayo jangan cuma di kolom komentar doang. Kalau di kolom komentar itu orang nggak akan peduli. Kalau kamu naik, nah kamu mensyahadatkan Joseph, nanti baru orang-orang di bawah kan, wih Joseph syahadat ternyata balik lagi. Nah
Lagian kamu kurang ajar sih. Masa kamu bersaksi menyebut dua entitas yang gak ada di TikTok, kamu yang benar-benar aja sih. Masa kamu pikir memang ilah kamu main TikTok? Nabi kamu yang sekarang masih di makam itu main TikTok? TikTok ini hanya untuk orang yang hidup dan orang yang eksis saja, bro. Jangan kamu hina mereka dengan cara kamu menyebut nama orang yang tidak ada di sini, bro. Yang benar-benar aja sih, David. Teman-teman kalian bayangin, Joseph sudah ngucap 2 kalimat syahadat kan, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna bla bla bla, tapi bohong. Enggak, nanti gua di penistaan, ntar dipotong-potong. Kan saya udah bilang, saya udah pernah Islam, jadi saya tahu licik-licik kayak mereka. Makanya saya lebih berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu tentang mereka. Gitu ya. Jadi kalau ada yang record di belakang layar ini, halo, kamu perhatikan ya, saya selalu ingatkan loh, record silahkan, saya nggak pernah takut untuk di record, tapi kamu perhatikan, yang komentar juga sesama saudara kamu, itu kata-katanya lebih parah daripada saya. Ya, saya sering baca itu, Yesus tukang sensor. Nah, isi sendiri. Nah, mereka kata-katanya seperti itu. Apa kamu yakin itu tidak bisa masuk dalam delik? Itu lebih bisa masuk dalam delik daripada seorang Joseph yang kata-katanya nggak pernah kasar. Makanya saya tadi bilang kan, saya sempat mention, saya tantang, kamu cari video di TikTok selama, saya itu sudah live itu sudah 2 tahun lebih. Ada nggak kira-kira video Joseph menghina Islam secara terang-terangan? Never. Ya, saya selalu pakai dalil. Ya, ingat ya. Jadi jangan kemudian membuang-buang waktu, buang-buang storage handphone kalian itu ya. Kasian soalnya, ngerekam capek-capek. Lagian udah ada YouTube relay sih, kamu nggak tahu teknologi. Udah ada yang relay saya di YouTube, tinggal potong-potong aja kalau kalian memang mau niat mah ya. Kasih tahu ya, laporan itu butuh duit. Kalian harus tahu siapa yang kalian laporkan secara asal-usul. Nah, dari dulu itu sudah banyak yang mau cari tahu saya. Makanya saya bukannya sombong, mohon maaf teman-teman. Itu sudah banyak yang mau cari tahu saya. Jangan kamu pikir kamu baru yang pertama kali. Enggak. Dari mulai api masih kinyis-kinyis, masih rapat-rapatnya, masih solid-solidnya, itu sampai repot-repot ngejebak saya, tahu nggak? Kalau kamu pengen tahu. Sampai sekarang udah nggak tahu nun jauh di mana itu orang-orang api, udah pada bubar satu persatu, udah nggak kelihatan lagi, udah nggak eksis lagi. Ya, saya tetap begini apa adanya. Islam, semangat ya. Jadi saya bukannya sombong, silahkan. Buang-buang waktu lah kalian. Oke, kita lanjut. Nggak ada Islam naik, nah itu dia, nggak ada, memang nggak ada. Thank you Kak Liza, thank you. Tuhan Yesus berkati, kita lanjut ya. Shalom, Mori Sirega, selamat malam Kak. Shalom, mau kepencet nih. Oh, ada yang bilang katanya David sudah dapat banyak lalat, jadi sudah pulang. Iya, kenapa mereka nggak ada yang open bisnis lalat ya? Lebih menguntungkan. Kan mereka lebih keren tuh. Bisnis-bisnis di agama mereka laku deh. Lu kalau misalkan mau dapat duit, nah pindah aja nggak apa-apa ya. Nggak ada yang bakal ngalang-ngalangin ya. Ingat ya, menjual Kristus demi kepentingan sementara kalian yang rugi. Makanya di mereka lebih cepet cair tuh. Tapi pertanyaan saya, dari sekian banyaknya bisnis-bisnis yang ada di iman mereka, kenapa nggak ada yang jualan lalat ya? Itu obat loh. Itu obat loh sebenarnya. Tapi Aduh. bagaimanapun ya, Jo ya, kita harus juga berterima kasih dengan lalat loh, beneran. Karena Kenapa tuh? kalau kita lihat barang-barang di pasar, barang yang dikerumunin lalat itu artinya segar. Beneran loh. Iya. Beneran. Kan lihat ayam potong atau enggak ikan. Betul. Ada lalat kan yang berkerumun di situ. Nah, kita bersyukur juga sama lalat, tapi bukan berarti lalat itu terkutuk, enggak. Malah kita bisa membedakan mana yang benar-benar diambil dengan secara segar, masih hasil potongan atau hasil orang untuk menjagal, hasil pancingan, sama orang yang maaf berbuat sesuatu untuk menjadikannya higienis, tapi dengan cara apa? Curang. Tuh. Makanan yang higienis, umat Muslim makan bekasnya lalat. Pun Tuhan, bertobatlah, ikut Yesus, supaya akal dan pikiran kamu tuh disempurnakan kembali, diperbaikin kembali. Oke, kita lanjut ya. Thank you Frater, thank you. Jadi ya seperti itulah kalau kita ngomongin lalat gak ada habis-habisnya. Kalau teman-teman tanya
eh apa ibaratnya lalat suka mengerubungi yang ini enggak juga. Ya betul kata Frater, ada yang busuk, ada yang segar, terserah lalat lah. Bahkan juga ada di diri mereka masing-masing lalat itu ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari ya. Kalau sama Bang Joseph, kalau Islam, bagi Islam channel Joseph nggak laku. Ya nggak laku soalnya nggak ada yang bisa dikubulin di sini. Pasti langsung saya cut. Saya gini, orangnya gini ya teman-teman. Saya bukan mencari seru-seruan dalam dialog gitu. Saya lama-lamain orang-orangnya. Saya main-mainkan. Kalau memang dia nggak becus, saya nggak mau buang-buang waktu. Karena sekali lagi, kalau mereka nantangin saya untuk debat, yang namanya debat itu bukan asal congor atau sekedar adu argumen, bukan. Tapi juga untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Saya ketika berdebat, kalau teman-teman perhatikan ya, sekali lagi bukan saya sombong, mohon maaf sekali bukan. Kalau teman-teman perhatikan, saya itu effort. Ya, kadang dari jurnal, kadang dari website, kadang sumber primer saya kebanyakan dari buku. Bagaimana repotnya saya ketika debat, saya harus tunjukin buku, halaman per halaman, baris per baris, paragraf per paragraf. Yang seringkali mereka selalu katakan, percuma punya buku, tapi nggak punya guru untuk menjelaskan. Tepok jidat saya selalu tanya, saya selalu make sure, apakah kita kalau membaca suatu buku itu harus berguru dulu gitu loh. Jadi seperti itu, makanya saya selalu bilang, ketika berbicara mengenai Kristus, mereka selalu katakan Joseph mengada-ngada atau orang-orang di sini mengada-ngada, tapi mereka nggak ada yang berani naik. Nah, saya itu bingung. Ya, ini nggak ada lagi nih Islam beneran. Kalau nggak ada saya udahan aja live-nya. Kita lanjut lagi besok. Nggak ada kan? Coba yang Islam typing, saya Islam gitu. Ini 600 orang Kristen semua kah? Beneran? Jadi kalau di room-room yang ecek-ecek, mereka pikir ecek-ecek ya, sekali lagi, sorry, bukan maksudnya intimidating ya, bukan. Tapi bagi mereka ya, nggak tahu tentang Islam lebih dalam, mereka akan berlomba-lomba untuk naik ya. Tapi kalau di room Joseph mereka ketakutan sendiri, cuman berani typing, cuman berani report satu persatu ya kan. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Udah pada daftar katekumen ya? Atau gimana? Sudah mulai itu? Ya baguslah kalau itu, Mas. Saya selalu mendukung kalian kalau sudah daftar katekumen. Kalau yang Islam sudah daftar katekumen, sudah mulai percaya Yesus, sudah mulai kalem, sudah mulai meninggalkan kekerasan, ya baguslah ya. Kita perlu doakan dan kita perlu hargai dan kita perlu dorong ya. Tapi kita juga jangan membusungkan dada, bukan atas berkat pribadi kita masing-masing, bukan. Itu karena dorongan dari Roh Kudus melalui kita dan juga atas kehendak bebas pribadi orang per orang tersebut. Gitu ya. Kita lanjut ya. Ini beneran gak ada Islam loh, saya bingung. Lari ke live sebelah itu Bang Joseph, sebelah mana saya nggak tahu. Oh, udah mulai sibuk nangkap lalat gara-gara tadi sudah dikasih tahu ternyata bisnis lalat bisnis yang menggiurkan. Oh. Pada ke Yusuf PI, iya kalau di Yusuf PI mereka dapat dikebulin gitu. Karena Yusuf PI hanya mengejar popularitas daripada kebenaran. Kamu lihatlah bagaimana Yusuf PI ketika diskusi. Jangan hanya Jackson ya. Pas sama saya pun dia tampak seperti orang yang bingung, garu-garu kepala dan seterusnya, hanya cengar-cengir ya. Gak bisa menjawab, cuman muter-muter aja. Sementara saya sudah menjawab ya. Pertanyaan saya 3 kali 4 kali saya tanya, di akhir kesimpulan pun saya ingatkan lagi ada 4 kali ada pertanyaan yang sama yang sudah 4 kali saya ulang yang tidak terjawab sampai dengan kesimpulan. Bukannya malu dan berpikir, malah framing. Ya bertanya seperti ini kepada saya, di mana ayatnya kalau Yesus mengaku sebagai firman Allah? Saya tunjukkan dari Wahyu 1:8 kan, akulah Alfa dan Omega, firman Allah yang maha kuasa. Lalu dia berkata seperti ini teman-teman, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan saya, di mana ayatnya Yesus mengaku berasal dari firman? Lah, Yesus itu firman Allah. Kalau berasal, aduh langsung dia turunin. Bentar ya Jackson, kamu kena pelanggaran tuh, nanti naik lagi. Biasaan. Aduh. Ya itulah, emang seperti itulah ya. Ya udah, ini karena nggak ada
karena nggak ada beneran, saya udahin dulu ya live-nya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi besok. Kalau besok saya live. Jadi gini, teman-teman mohon doa ya. Saya itu dikit lagi wisuda, jadi sudah selesai lah kesibukan saya selama ini. Saya mempersiapkan syarat-syarat kelulusan dan seterusnya. Kemudian kemarin juga sempat saya kena ada musibah, tapi sekarang puji Tuhan sudah mulai berangsur-angsur pulih karena Tuhan begitu baik. God is good all the time. Karena kemarin sempat beberapa waktu lalu ibu saya ya, mama saya masuk rumah sakit dan harus dioperasi, ada tindakan dari rumah sakit dan saya harus menemani. Dan dari keterpurakan itu puji Tuhan ada uluran tangan, ada yang membantu. Dan puji Tuhan juga sampai dengan saat ini sudah mulai pulih keadaan ibu saya. Dan surprisingly semakin dia meninggalkan Islam karena tidak lagi sholat dan menyebut nama ilah itu ya. Biasanya kalau dia itu kalau sakit itu selalu istighfar ya. Paling tau lah kalimat istighfar, kalian tau lah, astagfirullah sebelumnya udah enggak gitu kan. Karena saya terus terang jujur ya, saya nggak pernah malu dengan iman saya. Jadi saya kalau menjenguk ibu saya di rumah sakit itu kan selalu bawa rosario, saya selalu doakan. Dan ini yang saya cukup gemetar hati saya ketika saya mendoakan, dan saya percaya kuasa doa itu terjadi ketika ya memang apa yang saya doakan dan apa yang saya inginkan Tuhan langsung jawab kontan, langsung jawab tunai. Pada saat itu juga diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan, diberikan bantuan secara materi maupun moral dan seterusnya. Dan sampai dengan detik ini juga pada akhirnya saya bisa live ya. Setelah sekian lama saya nggak live. Nah itu juga saya bersyukur juga punya teman-teman dan orang-orang yang sangat baik hati. Terutama teman-teman ya, terima kasih Kak Yani. Baru aja saya mau bilang, dikelilingi orang-orang yang baik hati untuk memberikan bantuan ya, puji Tuhan. Kemarin itu sempat agak down, tapi puji Tuhan ya. Termasuk Jackson, Frater, dan teman-teman di bawah, moderator, Om Don, dan teman-teman lainnya yang peduli untuk menanyakan. Gitu, sekali lagi terima kasih ya teman-teman sampai dengan detik ini, sejauh ini ya. Kak Agnes juga ya, Kak Liza dan teman-teman juga, Kak Krisan, moderator, semuanya terima kasih ya. Jadi saya cukupkan dulu live-nya sampai dengan hari ini ya, malam ini. Kita akan live lagi besok. Ingat saya live nggak di akun utama, jadi jangan nyariin di akun utama karena akun utama lagi kena ban sampai tanggal 17 Juli. Jadi teman-teman mohon bersabar untuk 4 hari ke depan saya live di sini. Nah nanti kalau misalnya sudah bisa live, kita kembali lagi ke akun utama. Dan mungkin untuk tindakan pencegahan atau preventif, saya akan naikkan akun yang ini. Jadi tetap akun ini akan ikut live di sana, tapi open cam-nya pakai akun yang utama. Jadi buat teman-teman yang belum follow akun saya ini, untuk 4 hari ke depan saya live di sini ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah bantu follow, dan jangan lupa untuk follow juga teman saya James dan juga Frater ya teman-teman. Seperti itu. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung, baik secara materi, dukungan, juga doa ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tatap layar pada hari ini, yang sudah share, teman-teman yang sudah komentar, memberikan dukungan. Pokoknya terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sebelum kita akhiri live-nya, kita tutup dulu dalam doa. Ya silakan Frater, mungkin boleh bantu kita dalam doa. Silakan. Untuk mengakhiri pertemuan kita, live TikTok kita malam ini, kita mensyukurinya dengan doa. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, terima kasih untuk waktu, kesempatan, dan kebersamaan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur hingga pada malam ini Kau menyertai kami, mendampingi kami, dan memperhatikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa memberitakan kebaikan, kebenaran Injil dan kabar sukacita yang berasal dari Yesus Putramu, yang senantiasa kami beritakan, kami sampaikan, kami berikan, dan terus kami gaungkan, agar seluruh dunia, agar seluruh masyarakat, seluruh lapisan mengetahui dan mengenali pribadi Putramu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah turun ke dalam dunia, yang menjadi sama seperti kami manusia, untuk menebus kami dari segala salah dan dosa. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan, dan kami berterima kasih untuk waktu yang telah diberikan ini. Kini ya Tuhan, kami semua akan mengakhiri pertemuan live ini, perjumpaan kami di Komal TikTok ini. Sudilah Engkau menjaga kami selalu, memberikan kami kesehatan, rezeki yang melimpah, serta rahmat-rahmat yang lainnya, agar kami senantiasa dikuatkan. Dan berkatilah juga semua orang, anak-anak muda, yang di dalam waktu dekat ini akan menerimakan wisuda mereka. Kiranya Engkau senantiasa memberikan pula rahmat-Mu kepada mereka, agar di kemudian hari
setelah kewisudaan mereka mendapatkan suatu pekerjaan, mendapatkan rahmat yang baik, mendapatkan suatu jodoh, dan lain sebagainya yang mereka butuhkan di dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa untuk segenap penonton dan siapa saja yang telah berkontribusi, baik yang sengaja, baik yang tidak disengaja, di dalam tutur kata, dalam kesalahan kami. Jika didapat itu ada hal-hal yang tidak mungkin kami sadari, kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kami. Dan kami sadari bahwa kami inilah manusia lemah yang tidak bisa jauh dari kata dosa dan salah. Maka kami senantiasa memohon rahmat ampunan daripadamu. Dan kini Tuhan, kami akan mengakhirinya. Sudilah Engkau memberkati Joseph, memberkati Jackson, dan memberkati siapa saja yang sudah berkontribusi di dalam live ini. Doa ini ya Tuhan, kami aturkan di dalam Yesus Kristus Putramu yang telah Kau ajarkan kepada kami lewat ajarannya doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Gereja, Engkaulah Bunda pelindung orang beriman. Doakanlah kami selalu anak-anak-Mu, agar kami dapat sampai kepada Yesus Putramu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik hati, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama segenap jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Para malaikat Allah, para kudus Allah, doakanlah kami senantiasa dan sertailah kami dalam istirahat malam ini, agar kami dapat beristirahat dengan tenang, dan esok hari dapat bangun dengan sehat segar pula. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater sudah memimpin dalam doa. Thank you ya Jackson. Terima kasih. Thank you, doanya baik banget ya, bagus banget. Thank you ya. Thank you Juga, Jackson. ya. Ya, terima kasih ya Frater, teman-teman semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk follow akun saya yang ini ya teman-teman yang belum follow, dan jangan lupa untuk menunggu sampai tanggal 17 Juli. Oke teman-teman ya. Selamat menikmati di sisa-sisa terakhir hari Minggu, weekend ya. Sebelum akhirnya besok hari Senin kita melanjutkan aktivitas kita, yang bekerja, yang sekolah juga sudah mulai masuk sekolah ya teman-teman. Yang sekolah semangat, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman juga lainnya, Tuhan Yesus berkati dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, selalu libatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Ana, terima kasih teman-teman semuanya. Kita mencoba untuk membiasakan ya. Saya mau mencoba bukan hanya sekedar pada saat selesai misa ya, kita juga selesai live, biar kita juga memohon, kita berdoa bersama Maria Bunda Allah seperti yang tadi telah disebutkan oleh Frater ya. Kita menyanyikan lagu untuk Bunda Maria, Bunda kita nyanyikan lagu yang sudah biasa gereja deraskan untuk Bunda Maria. Kita nyanyikan Salve Regina ya teman-teman ya. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrymalum vale. Ea ergo advocata nostra, Ilios tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita tutup dengan Salve Regina. Terima kasih teman-teman semuanya.
Jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata selama live ini. Baik dari saya atau Jackson atau dari Frater. Teman-teman terima kasih yang sudah mengingatkan kami selalu untuk tetap setia dalam Kristus dan tetap mengasihi. Bukan hanya kasih terhadap sesama kami, tapi siapapun juga. Sesuai dengan bacaan Injil hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you. Salve. Shalom teman-teman semua. Salve. Shalom.